Selamat datang di channel yang luar biasa ini. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya Abraham, dan kali ini kita ada di tema paranormal experience kelanjutan yang kemarin bersama Sultan masih sama. Dan kali ini lebih gokil lagi. Kan kemarin kan kalau part satunya itu dia masa SD sampai SMP yang ada penampakan yang begitu nyata dan jelas, dan ada suara aneh yang terekam pada saat kita bikin konten bersama aku dan Sultan itu. Dan di part 2 nya ini itu lebih, karena gini, di part 2 ini dia bercerita garis besarnya ya, karena dia mungkin secara umur sudah mulai dewasa, kan ini kan masa SMA sampai kuliah sampai sekarang. Jadi mungkin di umur yang dewasa ini dia seperti apa ya, berguru atau punya guru lah untuk mengasah tanda kutip kehebatannya, atau bisa dikatakan kelebihan seperti itu. Nah, di part 2 ini, kalau kemarin hantunya atau penampakannya kan luar biasa juga, tapi kali ini juga gak kalah luar biasa lagi, karena ada kejadian yang menurutku luar biasa juga. Jadi pada saat ceritanya pada saat dia nolong korban kecelakaan dan meninggal, ada salah satu bagian tubuh yang hilang. Nah, pada saat di TKP, karena para relawan dan pihak kepolisian juga mencari itu, dan pada saat itu juga dia terjun ke lapangan juga untuk mencari, untuk membantu lah kasarnya kan. Dan di situ dia lagi-lagi dikasih kelebihan untuk melihat, entah itu korbannya atau apa, pokoknya intinya ada seseorang yang dia nunjuk-nunjuk suatu tempat. Karena mungkin maksudnya Sultan ini mungkin ini petunjuk mungkin, ya kan? Karena mungkin bisa aja itu orang yang jijik kan, karena kan tubuhnya terpisah tuh. Jadi pisahan tubuh yang hilang. Pada saat itu juga Sultan menuju ke lokasi, dan ternyata di situ memang benar ada bagian tubuh yang dicari yang hilang itu. Dan pada saat dia mau konfirmasi, mau mengucapkan terima kasih dan sebagainya, orang itu sudah tidak ada dan entah kemana larinya. Seperti itu. Tanpa basa-basi langsung aja nonton videonya, tapi jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, tinggal klik subscribe saja dan nyalakan notifikasinya agar aku kalau upload teman-teman langsung tahu, oke? Tapi kalau tidak di subscribe pun tidak masalah, yang penting nonton, jangan lupa di like. Tapi ini bisa di subscribe, oke? Oke, wes langsung nonton aja. Terima kasih, ayo kita tonton videonya. Beranjak ke SMK, kebetulan kan saya waktu dari SMP ke SMK itu kan saya cerita ke bapak saya, Pak kok saya sering lihat kayak gini-gini, Pak kok saya mengalami kayak gini. Dibawalah saya ke guru spiritual. Oke, dibilang saya bukan indigo. Bukan indigo? Tapi kok bisa lihat? Iya, makanya itu Bang, bisa dibilang saya itu bukan indigo, tapi bisa melihat itu Bang. Jadi kayak saya bisa mengontrol kapan saya bisa melihat dan kapan saya bisa menutup gitu loh Bang. Tapi bedanya sama indigo apa dong? Kalau indigo itu menurutnya dari guru saya ini bisa ngelihat terus dan tidak bisa ditutup. Oh, oke, paham. Berarti kalau kamu ini masih bisa ngontrol dirimu, kalau memang kamu benar-benar mau nutup ya oke. Gitu ya? Iya, benar ya? Okay. Oh, gitu. Terus apa lagi? Jadi seperti itu. Setelah saya di guru spiritual, saya diberi wejangan lah biar saya bisa mengontrol diri. Gimana caranya bisa biar tenang, gak takut lagi. Oke. Di SMK ini lebih ekstrim lagi Bang. Ternyata lebih parah lagi ekstrimnya. Gimana? Saya kan masuk di SMK ini setahun 2 tahun itu masih aman lah, tapi di tahun ketiga saya kelas 3 ini kan saya kebetulan masuk di tim relawan Bang. Di tim relawan.
tim relawan itu ya saya enjoy dong, saya menolong orang, saya berbuat kebaikan dan sebagainya, alhamdulillah mendapat pahala dan lain-lain, membuat orang lain terbantu dan senang. Tapi di sisi lain ada juga yang sedikit buat saya enggak mau mengingat lagi. Apa Tang yang sampai buat kamu kayak gitu? Gini Bang, yang pertama kali saya rasakan itu kan saya beberapa kali mengevakuasi korban kecelakaan dalam kondisi meninggal dunia. Oke. Setelah itu kan saya masih berpikir, oke lah mungkin ini orangnya udah takdirnya seperti ini, pokoknya meninggalnya dengan cara seperti ini gitu loh Bang. Maksudnya udah takdirnya. Terus? Tapi waktu saya sudah selesai dan saya pulang, korban itu menghampiri saya Bang. Beliaunya itu menghampiri saya. Oke, terus? Nah di situ saya bener-bener kayak orang gila itu Bang. Ini saya yang lihat bener apa enggak? Saya ini kok kayak gimana gitu, kok lihatnya yang kayak gini. Oke lah, saya menyikapi dengan legowo, mungkin ada yang mau disampaikan. Saya tetap tenang. Oke. Tanpa sadar beliau ini berkomunikasi dengan saya. Tapi saya nggak tahu itu apa. Pokoknya intinya itu beliau ini mengucapkan terima kasih sudah menolong. Berarti kamu sampai bisa komunikasi ya? Itu tanpa sadar Bang. Maksudnya saya nggak sengaja gitu loh Bang. Cuman kayak diem aja. Cuman beliau ini menyampaikan pesan lewat hati saya gitu loh. Jadi saya ngerti apa yang dia sampaikan itu. Jadi ibarat tuh kayak apa namanya, mak teratap gitu loh Bang. Cuman diem aja. Iya. Ya kan diem. Nah gitu. Jadi cuma kaget diem. Tapi tiba-tiba kayak ada yang ngajak ngomong di hati gitu, kayak gitu. Itu tanpa sengaja saya. Bukannya saya orang bisa atau enggak, saya cuma manusia biasa. Cuma kebetulan aja kayak gitu. Itu baru yang pertama. Terus? Selanjutnya saya beberapa kali mengevakuasi korban dengan kasus sama, kecelakaan lalu lintas, tapi dengan kondisi tidak utuh. Oke. Tidak utuh itu dengan artian ada yang hancur, ada yang hilang gitu ya Bang ya. Tidak bisa dibayangkan seperti apa. Dan di situ ada bagian yang hilang. Kan kita semua bingung dong di situ, dari pihak kepolisian, PMI, terus dari relawan juga bingung kita nyarinya kemana, kok nggak ada, dia cari-cari nggak ketemu. Nah dan di situ saya nggak bisa menjelaskan itu arwah itu atau apalah, pokoknya saya melihat orang yang persis dengan korban itu menunjuk ke suatu tempat, ditunjuk tempatnya itu ditunjuk. Dan saya bingung dong, itu yang ditunjuk apa? Tanpa ada pikir panjang, saya datangi tempat itu. Oke, terus? Saya lihat-lihat, saya cari-cari, dan ternyata ada di situ yang hilang tadi. Teman yang yang hilang itu ada di situ ternyata. Dan waktu saya lihat lagi, ya orang yang menunjuk itu udah nggak ada. Oke. Tapi Tan, kalau aku lihat ya, ini menurutku pribadi ya Tan. Berarti kamu itu ada sesuatu hal yang dikasih Tuhan kelebihan lah kasarnya ya. Kan nggak semua orang bisa seperti itu gitu. Ya aku nggak tahu itu apa nyebutnya indigo atau apapun, aku juga nggak paham juga hal-hal seperti ini. Tapi kalau aku lihat dari ceritamu itu, berarti bisa dikatakan kamu ini ya emang punya power lebih gitu loh. Bener, masuk nggak pemahaman gue ini? Ya emang kalau dari yang jenengan dan beberapa orang bilang itu emang seperti itu. Cuman kan saya masih beranggapan ini cuma kebetulan gitu loh Bang, biar diri saya ini nggak panik sendiri gitu loh. Berarti, biar saya nggak membayangkan tiba-tiba kalau di jalan lihat kan ngeri juga Bang, kayak gitu Bang. Makanya ada orang yang gini. Aku pernah sharing hal-hal seperti ini kan sama orang yang ya bisa, temanku juga.
dia juga kadang-kadang juga malas kalau di jalan ternyata lihat seperti itu gitu loh. Jadi yang aku ambil kesimpulan tuh kadang-kala orang yang normal, apalagi sekarang kan YouTube banyak banget itu yang mistis-mistis kan dia banyak banget sekarang. Dan anggapannya orang yang normal itu hal-hal seperti itu seru, tapi yang kita yang ngelakuin enggak gitu loh. Jadi nggak lucu kalau kita jalan sendirian tiba-tiba seperti itu kan juga ya aneh ya. Paham nggak maksudnya? Iya, betul, iya. Udah pokoknya kok saran saya buat teman-teman yang kepo, udah gak usah kepo. Saya aja yang sering kayak gini aja pusing saya sendiri. Nah, bener. Aku juga bukan siapa mesti. Aku juga kadang-kadang lihat hal-hal seperti itu jarang dan males saya minta ampun. Ya kan apalagi sih kamu sampai bisa berkomunikasi, maksudnya ada kesempatan untuk komunikasi sampai diberitahu yang tadi kecelakaan tepatnya di sini nih. Itu kan berarti kan aku secara garis besar aku tarik berarti ada hal yang bener-bener ini kamu punya kekuatan atau power lebih yang dikasih Tuhan ke kamu. Iya, tapi dibilang kelebihan ya alhamdulillah, dibilang musibah ya iya, tapi ya kita ambil kelebihannya ya kita syukuri aja lah. Nah, aku juga gitu. Sharing sama temanku yang masalah ini kan, dia bilang ada beberapa orang yang bisa lihat seperti itu, dia bilang itu sebagai musibah. Tapi kalau menurutku enggak. Jadi dia nanggepinnya seperti ini. Kalau emang aku udah ditakdirkan seperti ini, yang tugas pertama adalah bagaimana hal tersebut bisa diambil yang positifnya. Betul. Nah, berarti benar-benar sekarang tugasmu itu ya menjaga itu. Betul kan? Ya biar itu energi atau power lah aku bilang kan, power yang dikasih Tuhan ke kamu, power lebih yang nggak semua orang dapat, kamu bawa dan kamu jadikan yang positif. Itu kan yang sulit kan seperti itu. Iya betul Pak. Nah, ya aku sih cuman bisa saran seperti itu. Tapi lanjutkan tadi yang sempat terputus. Sorry. Oke Bang, oke kita lanjutkan ya. Tapi di sini saya itu kayak gimana ya Bang ya, kayak bisa melihat apa yang akan terjadi itu, tapi itu tuh bukan kayak meramal tuh, enggak, cuman kayak sekilas loh kok akan kayak gini ya, ada beberapa, jadi itu saya ada beberapa kasus yang saya lihat dan itu tuh terjadi. Apa? Satu aja contohnya, satu aja. Oke. Salah satunya mungkin pernah dengar yang orang hanyut di jembatan kretek dengan barang kritis gitu Bang. Oke, aku dengar itu. Nah, di situ kebetulan saya dengan beberapa rekan juga sedang di sana untuk memantau, kebetulan kan airnya sedang tinggi kan Bang. Oke, saya di sana bersama beberapa bapak polisi dan beberapa dari rekan-rekan relawan. Di situ saya melihat kok di bawah jembatan kok ada orang mancing. Orang mancing. Tapi saya tanya ke teman saya, itu kok ada orang mancing di bawah ya? Nah teman saya ini nggak lihat. Terus? Teman saya ini nggak lihat. Saya lihatin terus, itu bener-bener orang mancing. Saya lihatnya itu dengan spesifikasi otak dan mata saya menjelaskan di pikiran saya itu orang mancing. Bener-bener manusia, bener-bener manusia dan bukan makhluk gaib gitu loh Bang. Oke, terus. Nah, oke lah, saya lihat terus, kok nggak hilang-hilang ya? Tapi cuma saya yang lihat. Oke, setelah itu saya berinisiatif mengajak beberapa rekan saya ini buat turun. Waktu turun itu saya lihat lagi orang mancing udah nggak ada. Oh, tadi kamu di atas, kamu lihat dari atas ada orang mancing, tapi pas saat turun itu orang nggak ada udahan. Betul, nggak ada orang ya. Terus? Oke, saya kan masih berpikiran positif, mungkin sudah naik. Berpikiran mungkin sudah naik. Oke, saya telusur dan di situ aman, tidak ada apa-apa. Kemudian selisih beberapa jam,
kurang lebih itu kan saya di sana itu jam 11 dan itu saya dapat informasi lagi itu jam 2 pagi. Kita semua dapat informasi kalau terjadi laka air. Orang hilang terseret arus. Dan itu lokasinya bukan di bawah jembatan itu, tapi masih jauh di atas. Maksudnya masih di hulu gitu Bang, masih di yang arah-arah di atas. Oke. Saya di sana masih berpikiran, aduh itu ada orang mancing, itu masih saya kepikiran. Oke lah, saya beserta bapak kepolisian dan tim yang bertugas di sana, saya ngajak turun lagi. Dan pas di sana, itu kan kebetulan airnya sudah naik sampai yang saya turun tadi ya Bang ya. Nah, dan pas di sana itu ada seperti karung tapi kayak baju kotak-kotak itu Bang, bentuk karungnya itu sudah sobek-sobek nyangkut di bawah jembatan itu. Saya pikirkan itu masih sampah. Tapi kok sampah kok kayak bawahnya itu kayak ada beban gitu loh Bang. Oke lah, saya center kelihatan kaki, tangan, kepala. Oh ternyata korbannya di sini. Seperti yang saya lihat tadi ada orang mancing, dan itu orang mancingnya dengan korban ini sama, walaupun beda kejadiannya itu beda tempat itu loh Bang. Anjir. Gitu Bang. Itu orang yang kamu lihat dari atas tadi, orang yang mancing itu. Iya. Terus kamu turun kan, posisi turun. Terus kamu lihat gak ada orangnya. Kamu naik lagi ke cek, udah aman. Terus kamu dapat kabar kalau ada laka air, ya kan? Terus yang hanyut tempatnya itu yang ada orang mancing tadi. Betul. Astaga. Oke Tantan. Ini maksudnya nggak sampai kayak ngomong aku. Spesifik itu berarti ya? Iya, itu saya juga bingung Bang. Jadi dalam jangka saya bocah sampai saya saat ini tuh kayak ada rentang waktu gitu loh Bang. Jadi nggak setiap hari lihat, enggak, cuman lihat terus enggak, beberapa waktu enggak lihat terus lihat lagi, beberapa waktu enggak lihat terus lihat lagi, cuman kayak gitu terus Bang. Oke. Terus ada lagi selain itu atau sudah selesai? Kalau sampai saat ini Bang, yang saya ini kan kebetulan setelah berguru itu saya dibilang coba diolah dengan ibadah, sholat, zikir semuanya. Oke, saya lakuin. Alhamdulillah saya lakuin, dengan puasa juga untuk mempertebal iman saya. Nah itu setelah saya beberapa minggu menjalani istilahnya belajar untuk mengendalikan diri, setelah itu kurang lebih 2 tahun, saya kayak ini Bang, bisa bener-bener merasakan, cuman nggak bisa melihat. Jadi mulai ada perkembangan gitu loh Bang. Bener-bener bisa merasakan. Oke. Tadi kamu hanya bisa melihat tanpa bisa merasakan, tiba-tiba saja melihatnya. Ya. Betul. Terus sekarang kamu udah bisa merasakan juga dan udah bisa melihat juga. Betul, tapi cuman lebih paling kerasnya itu merasakan. Kalau untuk melihatnya masih sama, kayak belum konsisten gitu loh Bang, masih lihat enggak. Tapi kalau merasakan kayak aneh gitu loh. Duh, di sini ada apa ya? Di sini ada apa ya? Duh, kok ada rasanya kayak gini ya? Jadi ya saya pokoknya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya dilindungi dan tidak terjadi apa-apa. Kalaupun misal kelebihan, saya minta kelebihan ini untuk membantu orang lain dan untuk menjaga saya dan keluarga saya. Iya sih. Pokoknya seperti itu aja sih Bang. Sih, mesti ya aku paham kondisimu juga kan, juga kita sulit untuk menerima.
kayak temanku itu dia baru bisa menerima pure murni dirinya seperti itu ya pada saat dia udah SMA sampai sekarang gitu. Jadi memang harus ada jangka waktu dan apa ya, suatu saat deh kamu, ini kata temanku sih, dia pada saat itu kan sering ibadah juga, dan suatu saat kuliah dia tuh kecolongan satu apa namanya, nggak ibadah lah ini kan. Nah satu kali ibadah dan itu kayak langsung diingatkan, kayak orang merasa gelisah, kayak merasa wih kayak punya salah gitu loh. Tapi nggak tahu juga sih, proses orang kan juga beda-beda. Tapi ya itu tadi sih kan apa yang sudah dikasih Tuhan ke kamu yang power lebih tadi itu ya kamu gunakan ke hal-hal yang positif, karena menurutku apa ya, hal negatif itu pasti akan datang gitu. Tinggal kamu yang bisa istilahnya apa, menyaring itu semua biar kamu nggak hanyut ke hal-hal yang negatif menurutku sih. Siap. Jadi ya untuk kejadian yang saya alami yang bisa saya ceritakan itu sih Bang. Kalau untuk kejadian yang lain ya kayak biasa-biasa aja sih, cuma sekelebat suara-suara itu aja sih. Tapi ya itu tadi epic sih menurutku, sampai ya SD, SMP, SMA ya menurutku luar biasa pengalaman, maksudnya yang kamu lihat, kamu rasakan, sampai yang tadi yang SMP nggak bisa bayangin, aku sampai sudah lihat ya, wih anjir, nggak masuk di aku kalau itu. Oke kan? Ya itulah. Terima kasih banyak udah bercerita hari ini, luar biasa. Siap. Ya sama-sama. Ya itu tadi yang ini poinnya yang bisa diambil, yang pertama, nggak semua orang bisa menerima kondisi ini gitu loh. Bahkan ada orang yang pengen, tapi ya harus kita lihat dulu siap nggak kita, mental kita, kondisi kita kan. Yang kedua, itu tadi saranku sih, kalau aku beri saran, harus bisa jaga apa yang diberikan Tuhan, power lebih ke kamu, yang itu jadikan yang positif, membantu orang lain dan lain sebagainya. Oke? Siap. Oke. Terima kasih Sultan udah ngobrol hari ini, dan semoga sehat selalu. Salam buat keluarga di rumah. Amin. Oke. Terima kasih ya. Siap Bang. Oke.